Assalamualaikum Bu Nita. Salam Pak. Baik, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik yang sebetulnya nanti akan dilaksanakan besok ya Bu Nita. Hari ini kita praobservasi terlebih dahulu sebelum nanti saya masuk di kelas pembelajaran Bu Nita. Baik, bisa kita mulai ya Bu Nita? Ya, bisa. Baik, untuk mata pelajaran Bu Nita sendiri, mata pelajaran apa nanti akan mengajar? Kebetulan saya mengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 11. Baik, mengajar di kelas 11 ya? Ya, Kelas 11 di jurusan apa Bu Nita? jurusan RPL. 11 RPL ya, 11 RPL. Baik, untuk materi pembelajaran yang nanti akan Bu Nita besok ajarkan kira-kira tentang apa Bu? Kebetulan sudah sampai bab 5 untuk materi kelas 11 itu tentang taat kepada Allah, ya, kemudian kepada Rasul dan ulil amri atau kekuasaan. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri? Di sini sesuai dengan apa yang ada, bahwa siswa mengerti dan memahami bahwa seorang muslim harus taat kepada Allah, itu yang paling utama, karena memang bagaimanapun kita harus belajar tentang ketaatan dulu kepada Allah. Untuk nanti ketika penyampaian materinya Bu Nita sudah menyiapkan PowerPoint Ya. atau media pembelajaran? Kebetulan saya sudah menyiapkan laptop dan LCD juga, nanti membantu saya untuk menerangkan materi pada siswa. Kemudian saya menyiapkan PowerPoint untuk memudahkan memahami isi materi tersebut. Berikutnya untuk area pengembangan yang nanti tidak dicapai kira-kira seperti apa Bu Nita ketika Bu Nita mengajar di kelas 11 RPL ya, terkait materi taat pada Allah dan seterusnya. Ya, untuk SMK itu kan cenderung memang lebih dominan sama karya, dimana seminggu hanya 3 jam saja untuk pembelajaran agama. Jadi lebih menekankan sikap akhlakul karimah, tadi sopan santunnya seperti apa, kemudian nanti diterapkan bagaimana mereka tentang beribadah, terus lebih memperdalam agamanya seperti apa. Jadi untuk saat ini lebih memperdalam akhlakul karimah antara siswa dan siswa. Baik. Terakhir Bu Nita ya, terkait dengan pembelajaran besok yang nanti akan dilaksanakan Bu Nita, kira-kira Bu Nita akan menggunakan strategi yang dipersiapkannya seperti apa Bu Nita nanti di kelas? Ya, sebelum saya masuk kelas biasanya saya sudah memberikan sedikit gambaran untuk pengayaan siswa. Jadi sebelum belajar, anak-anak sudah terbiasa membaca surat-surat pendek untuk mempermudah bagaimana cara mereka mengaji seperti apa, membaca Al-Quran seperti apa, seperti itu. Kemudian menerapkan hal-hal beribadah, bagaimana mereka apakah sudah melaksanakan kewajiban ibadahnya atau apakah belum. Jadi untuk lebih strateginya menekankan tentang taat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Nita. Saya pikir percakapan di observasi kita dicukupkan Bu Nita ya. Besok jam berapa Bu Nita untuk di kelas 11 RPL? Nah, kebetulan habis setelah jam istirahat berarti jam ke 5.67 ya Bu Nita ya. Baik, nanti untuk kegiatan besok Bu Nita nanti langsung masuk saja ke kelas. Silakan dimulai saja. Kurang lebih ketika Bu Nita sudah berjalan mengajar di dalam kelas 10 menitan kira-kira nanti saya akan masuk dan tanpa menunggu instruksi atau komando dari saya, Bu Nita langsung saja mengajar, saya akan masuk secara tiba-tiba. Begitu Bu Nita ya? Baik, terima kasih untuk observasi hari ini saya cukupkan. Kita ketemu di hari besok Bu Nita. Baik, terima kasih Bu Nita. Terima kasih. Seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita akan bersama-sama membaca surat pendek
pemahaman kita tersebut. Tidak hanya di rumah, di sekolah, dimanapun kita harus ada aturan. Karena seorang muslim ya itu ada aturan setiap apa yang kita kerjakan. Ya. Kemudian aturan paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah, yaitu terdapat pada Al-Quran. Makanya kenapa setiap muslim harus bisa membaca Al-Quran, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, pedoman kita yaitu Al-Quran. Ya, harus bisa, tidak hanya nanti buat ujian, tapi juga untuk bekal kalian nanti di suatu hari kalau misalkan ada apa-apa harus bisa ini Al-Quran. Minimal itu kalau misalkan ini belum bisa minimal. Tadi kita harus mentaati peraturan apa saja. Gimana? Dalam masyarakat. Udah itu aja. Oke. Kata tertinggi siapa? Bosnya. Ya. Misal kalian lagi di pasar. Siapa untuk kata tertingginya? Negeri kita menjalin kolaborasi, belajar dan bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nita dulu. Ya, Baik, terima kasih Bu Nita. Kita lanjutkan terkait dengan observasi kelas atau supervisi kelas yang baru saja kita laksanakan, yaitu di kelas 11 RPL ya, Bu Nita ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kembali terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan Bu Nita di kelas 11 RPL. Baik, sebelumnya kita akan melakukan refleksi ya Bu Nita ya, yaitu kita melakukan percakapan pasca observasi kelas yang sudah kita lakukan. Bisa kita mulai Bu Nita ya? ya. Baik. Gimana Bu Nita ngajar di kelas 12 RPL ya? Ya, Aman terkendali? Aman ya? aman. Aman. Baik. Sampaikan. Baik, terima kasih. Berikutnya, bagaimana perasaan Bu Nita setelah mengajar di kelas 12 RPL, dan tentu bagaimana juga perasaannya ketika mengajar ternyata disupervisi oleh orang lain. Jadi ketika Bu Nita mengajar diperhatikan oleh orang lain, itu rasanya gimana? Nah, silakan Bu Nita. Ya, tentunya berbeda ya Pak ya, karena biasanya kalau saya mengajar anak-anak lebih santai gitu, tidak ada yang memperhatikan juga, jadi kita belajar seperti biasa aja. Kebetulan hari ini mereka agak tegang gitu, karena sebelumnya ada apa ini gitu kan. Jadi akan tetapi alhamdulillah apa yang saya sampaikan tersampaikan sama anak-anak juga gitu. Cuma suasananya agak tegang aja dikit gitu. Tapi nggak masalah ya? Ya, nggak masalah Pak. Berikutnya Bu Nita, kira-kira ada nggak sih kendala yang Bu Nita hadapi saat pembelajaran tadi berlangsung itu? Ya, kebetulan untuk pelajaran agama Islam sendiri itu rata-rata memang metode ceramah, karena memang mempelajari tentang sejarah Islam dan sebagainya gitu. Kebetulan hari ini saya mengajar tentang ketaatan kepada Allah, dan itu rata-rata saya memakai metode ceramah. Banyak ada beberapa anak yang memang ketiduran, ada juga yang mulai bosan dan sebagainya. Nah, mungkin dari situlah kendalanya untuk belajar hari ini. Nah, itu yang kemudian tadi saya beberapa lihat anak yang tidur gitu ya. Kalau bisa Bu Nita ya, ini kalau bisa metode ceramahnya sedikit dikurangi ya untuk perbaikan. Karena hari ini kita melakukan refleksi ya Bu Nita. Nanti dari refleksi ini kita mungkin dapat suatu
kesimpulan atau cara nanti untuk perubahan-perubahan ke depannya. Begitu ya Bu Nita ya. Baik, berikutnya Bu Nita, bagaimana respon siswa tadi terhadap pembelajaran Bu Nita dari hari ini selama 3 jam pelajaran tadi? Ya, alhamdulillah tadi siswa juga banyak yang bertanya terkait tentang materi saya sampaikan, karena memang materi ini saya padukan tentang kehidupan sehari-hari. Jadi mereka juga agak tertarik gitu, karena mereka apa yang saya sampaikan mereka juga melakukan itu gitu. Jadi banyak yang bertanya tentang materi tersebut. Ini menarik dari dalam pembelajaran kita sambungkan dengan kehidupan sehari-hari si anak, sehingga real pada kenyataannya anak memang benar-benar apalagi materi yang disampaikan kita adalah benar-benar terkait kepercayaan, keyakinan dari membangun keyakinan si anak. Baik Bu Nita, berikutnya untuk kedepannya Bu Nita, kira-kira ada nggak upaya perbaikan pembelajaran yang dilakukan Bu Nita nanti di kelas? Ya. Karena memang kalau saya lihat tadi sebagian besar Bu Nita modelnya adalah ceramah ya, tidak berpusat pada peserta didik, sehingga dalam kaitannya pelibatan peserta didik itu Bu Nita agak sedikit kurang. Nah, ini yang jadi harus diperbaiki Bu Nita ke depannya, karena apalagi kebetulan Bu Nita tadi ngajarnya di kelas 11 RPL ya. Kalau di kelas 10 kan harusnya kurikulum merdeka itu sudah ada berpusat pada peserta didik, jadi nggak serta-merta gurunya ngomong. Bu Nita, kira-kira ada nggak upaya perbaikan pembelajaran yang Bu Nita akan lakukan? Ya, sebenarnya kalau dalam pembelajaran saya memiliki cadangan gitu ya, kayak kalau misalkan hari ini mungkin kurang memuaskan, besok saya menggunakan metode yang berbeda gitu. Mungkin dengan menyampaikannya menggunakan video atau enggak anak lebih aktif, mungkin ada beberapa kelompok-kelompok kecil, jadi sehingga anak-anak nanti bisa beraktif gitu, aktif dalam kelas seperti apa gitu tentang materi yang saya sampaikan. Nah, itu boleh tuh nanti kedepannya kita variasikan pembelajarannya ya. Jadi boleh pakai video, gambar-gambar dan sebagainya. Atau kalau bahasa yang sekarang lagi familiar adalah kita melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi kemampuan anak itu kan beda-beda ya. Kita di kelas 11 RPL tadi bukan hanya 11 RPL, di seluruh kelas kemampuannya pasti beda-beda. Maka dengan kemampuan beda-beda itu kita sebagai guru harus bisa mengolah pembelajaran. Begitu ya Bu Nita ya. Baik, mudah-mudahan terkait kegiatan supervisi ini ya, supervisi kelas, kemarin kita sudah melakukan observasi, hari ini kita melakukan observasi langsung di kelas, dan juga tentu pasca observasi saya menanyakan untuk refleksi kita bersama, khususnya untuk pembelajaran kita. Saya kira cukup Bu Nita. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan di pembelajaran Bu Nita. Kita belajar lagi, banyak hal yang harus kita pelajari. Saya pikir ini terima kasih atas waktunya. Silakan Bu Nita boleh kembali ke ruang guru. Terima kasih Bu Nita ya.